Bang Gofur izin, kan kemarin aku sempat menanyakan kepada Mas Roy Suryo ya perihal RJ yang di sana, dan mengatakan bahwa ada kecacatan dari RJ tersebut, Mas Roy, Bang Gofur. Nah, Mas Roy sendiri mengatakan kurang paham nih perihal RJ tersebut, tapi menurut beliau ada kejanggalan. Kalau dari sisi hukum Bang Gofur sebagai kuasa hukum dari Mas Roy seperti apa sih Bang? Sebaiknya kalau RJ itu baiknya gimana? Ya. Gitu? Jadi gini, RJ ini adalah sesuatu yang ditempuh oleh pelapor dan terlapor. Sebetulnya RJ ini adalah salah satu terobosan dalam KUHP kita yang baru gitu ya. Karena di dalam KUHP kita yang lama nggak diatur soal restoratif justice. Dan RJ ini menawarkan penyelesaian perkara pidana lewat namanya mediasi penal. Ya. Nah, konsep mediasi penal inilah yang ditempuh dengan mekanisme restoratif justice. Ini tentu sesuatu yang menjadi alternatif penyelesaian perkara pidana daripada kita menempuh sistem peradilan pidana konvensional. Jadi itu sesuatu yang baik kok, sesuatu yang juga menjadi tujuan daripada KUHP kita yang baru. Nah, masalahnya adalah pada saat RJ ini dilakukan antara pelapor dan terlapor, kemudian menjadi dasar daripada keluar SP3, maka yang bagi kami bukan RJ atau SP3-nya yang kami persoalkan gitu ya, tetapi bagaimana kemudian penerapan hukumnya. Karena penerapan hukum dalam konteks RJ dan SP3 ini kan menjadi bagian daripada penerapan hukum yang berhubungan dengan perkara pidana ini kan gitu ya. Nah, kami konsennya sebenarnya kepada penerapan hukum ya. Nah, penerapan hukum yang diatur di dalam KUHP kemudian dijadikan sebagai dasar RJ. Setelah kami melihat SP3-nya Bang Damai Hari Lubis dan kemudian Bang ES, itu sebetulnya rujukannya bukan pada KUHP, tetapi rujukannya kepada Perpol nomor 8 tahun 2021. Karena pasal yang dipakai itu adalah pasal 361 huruf A KUHP yang asasnya itu sebetulnya adalah asas transitoir atau transisi hukum gitu dari KUHP lama ke KUHP baru. Makanya di pasal 361 huruf A diatur bahwa terhadap perkara pidana yang masih dalam tahap penyidikan dan belum selesai, maka tetap menggunakan KUHP yang lama. Nah, begitu kita balik ke KUHP yang lama kan nggak ada aturan terkait dengan restoratif justice. Maka penyidik kemudian menggunakan restoratif justice itu rujukannya adalah pada Perpol atau peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021. Nah, ada permasalahan di sana gitu loh ya. Permasalahannya adalah pertama, di pasal 4 ada syarat formil dan syarat material. Kemudian di pasal 5 syarat materialnya juga diatur. Syarat formilnya itu harus ada pemaafan. Karena di format lampiran Perpol nomor 8 2021 itu ada namanya surat pernyataan pemaafan dari terlapor kepada pelapor, dan itu menjadi poin utama, poin nomor 1. Jadi harus ada pernyataan maaf. Nah, maaf itu kan basisnya harus mengakui kesalahan. Ya. Sementara yang terjadi adalah Bang ES dan kemudian Bang DHL nggak pernah mengakui kesalahan. Bahkan tadi di Rakyat Bersuara tadi ya, itu secara terbuka mereka menyatakan bahwa mereka nggak pernah minta maaf. Ya, jadi itu interpretasi dari Pak Jokowi bahwa mereka meminta maaf. Nah, itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah dari syarat material yang diatur dalam pasal 5 Perpol 8 2021, sebetulnya penyidik tidak boleh menerapkan restoratif justice untuk perbuatan pidana yang sudah diatur secara limitatif di dalam pasal 5, yaitu 1, perbuatan pidana yang menimbulkan kekisruhan, menimbulkan kegaduhan di masyarakat, memecah belah masyarakat, menimbulkan konflik di masyarakat. Itu nggak boleh di restoratif justice, ya, kecuali delik-delik yang sifatnya adalah delik-delik baik delik laporan maupun juga delik aduan yang tidak hubungannya dengan publik, ya. Misalnya yang dilakukan Pak Jokowi kan ada pasal 310 311. Itu kan deliknya aduan absolut karena berkaitan dengan harkat dan martabat seseorang kan. Tetapi ingat, pasal penetapan tersangka DHL ES dan kemudian klaster yang satu ada 3 tersangka lainnya, itu kan bukan hanya menggunakan pasal 310 311, tetapi juga ada pasal penghasutan yang hubungannya dengan publik. Nah, karena pasalnya penghasutan dan menimbulkan kegaduhan di publik, maka berdasarkan peraturan Polri yang mereka buat sendiri, yaitu pasal 5 Perpol 8 2021 itu nggak boleh dilakukan RJ.
Ya, jadi makanya kami mengkritisi dari sisi penerapan hukum. It's okay, RJ bagus. Hanya yang menjadi catatan kritis kami adalah kenapa Polri tidak menerapkan syarat-syarat formil atau syarat formal RJ itu dengan ketat. Karena itulah yang diatur di dalam Perpol yang mereka buat sendiri. Apalagi kalau kita bawakan ke KUHP yang baru, lebih ketat lagi syarat RJ-nya. Misalnya satu, harus ada permintaan maaf. Kemudian yang kedua, diatur dalam pasal 79 ya. 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88. Ya. Jadi ada kurang lebih 9 pasal yang diatur dalam KUHP terkait dengan restoratif justice. Nah, di pasal 79 KUHP syarat restoratif justice diperketat. Satu, harus ada pemaafan. Pemaafan dasarnya adalah minta maaf. Kemudian yang kedua, pelapor harus mencabut laporannya. Ketiga, harus ada penetapan pengadilan. Ya. Nah, syarat-syarat formal inilah yang kemudian tidak dilakukan. Dan yang terakhir adalah di pasal 82 ya. 82 itu terkait dengan delik material, yaitu terhadap tindak pidana yang ancaman pidananya di atas 5 tahun penjara, itu nggak bisa dilakukan restoratif justice. Nah, masalahnya di ES dan DHL itu kan ada pasal 160 yang ancaman pidananya 6 tahun. Di atas 5 tahun itu ya? Iya, seharusnya tidak boleh dilakukan RJ. Kami nggak ada masalah dengan RJ dan SP3 ini, karena itu juga tidak berdampak apa-apa kepada tersangka yang lain gitu. Tetapi yang kami persoalkan adalah penerapan hukumnya. Tentu penerapan hukum di era KUHP dan KUHP baru ini, KUHP dan KUHP baru ini tentu kita harus memperhatikan pengaturan yang sudah diatur oleh negara gitu loh. Jadi bukan atas dasar hanya kewenangan penyidik, kan kewenangan penyidik kan juga dibatasi. Kewenangan penyidik itu harus berdasarkan regulasi. Bukan berarti ada penyidik datang ke Pak Jokowi, kemudian juga Pak Jokowi memfasilitasi terlapor dengan penyidik, kemudian lantas RJ begitu keluar saja. Nah, syarat formilnya kan harus juga diperhatikan dong. Ini penerapan hukum. Ya, karena apalagi ini untuk kasus tindak pidana. Bang, berarti Bang, ini aku cuma menegaskan ya Bang. Berarti kan kalau memang misalkan seperti itu, kemarin Mas Roy bilang harusnya sebaiknya RJ itu ataupun pembebasan seperti itu ditandatangani di Polda. Itu ya. Apakah memang karena butuh stempel dan sebagainya macam, apa memang itu sudah tertera di syarat-syarat yang tadi? Lah, sekarang aja kita sudah mendengar fakta-fakta baru ya yang disampaikan Bang DHL. Ternyata mereka juga nggak pernah mendatangani kesepakatan perdamaian. Padahal itu ada loh dalam Perpol. Itu syaratnya wajib. Ada. Di Perpol 8 2021 itu ada namanya lampiran surat kesepakatan perdamaian antara pelapor dan terlapor. Ternyata menurut Bang DHL sendiri tadi dalam Rakyat Bersuara nggak pernah tuh mereka ada tanda tangan. Tahu-tahu mereka ketemu Pak Jokowi mentafsirkan itu mereka sudah berdamai, kemudian ada penyidik di situ juga, kemudian udah langsung rumuskan SP3, selesai. Bang, izin, kemarin kan Mas Roy juga menanggapi soal KIP. Yang KIP sendiri kan ternyata itu ada dokumen bisa terbuka dilihat oleh publik gitu. Ini seperti apa Bang Gofur sendiri menanggapi perihal adanya statement dari KIP sendiri? Ya, kalau menurut saya dengan putusan KIP itu, karena kami juga dulu membersamai Bang Bonatua sebagai salah satu anggota tim kuasa hukumnya, ya menurut saya itu adalah terobosan baru untuk memberikan kepastian bahwa ijazah mantan presiden itu bukan dokumen private tapi dokumen publik. Karena dia menjadi dokumen publik atau informasi publik, maka siapa saja boleh mengakses itu. Nah, dan kemudian setelah putusan KIP ini kan berarti ijazah Pak Joko Widodo itu kan tidak bisa lagi ditutup-tutupi. Ya, meskipun yang akan dimintakan kepada KPU, baik KPU Solo, KPU DKI, kemudian ANRI dan sebagainya itu hanya salinan fotokopi yang dilegalisir. Ya, karena memang KPU sendiri kan tidak pernah mengautentikasi ijazah dengan ijazah asli, ya. Tapi kan itu sudah melalui satu proses pembuktian di KIP. Ya, jadi putusan KIP itu menurut saya yaitu terobosan hukum, ya, sehingga perdebatan kita selama ini, ijazah Pak Jokowi nggak bisa dibuka, ternyata menurut KIP sudah bisa dibuka kepada publik meskipun itu fotokopi yang dilegalisir, karena itu kan dokumen resmi juga. Nah, tinggal nanti kemudian pada saat misalnya kita melakukan pembuktian hukum pidana, bisa saja yang legalisir kemudian kita minta ke KPU, bisa juga kita jadikan sebagai bukti dari terdakwa. Kalaupun itu nanti naik ke proses persidangan, ya, ataupun juga nanti dalam tahap penyidikan ini kami minta juga dong
barang bukti itu dijadikan sebagai, atau alat bukti itu dijadikan sebagai alat bukti yang meringankan, supaya nanti pada saat kita melakukan cross examination terhadap ijazah asli dan kemudian ijazah yang dilegalisir dan asli yang dilegalisir ya, asli dilegalisir ya, artinya itu ijazah yang betul-betul ada apa namanya, ada stempel UGM-nya itu ya. Nah itu kan nanti kemudian tinggal kita cross examination, ada nggak sih perbedaan yang signifikan gitu antara yang diklaim asli dengan yang diserahkan kepada KPU. Bang, akan berpengaruh nggak sih dengan mohon maaf Mas Roy, Bu Tifa, dengan Bang Rismon sendiri, dengan udah ada statement dari mohon maaf KIP sendiri, apakah ini nanti juga akan meringankan hukuman atau bagaimana? Oh enggak, ini enggak ada hubungannya dengan meringankan hukuman. Ini hubungannya nanti adalah dengan pembuktian. Bisa saja kemudian ijazah yang dilegalisir itu kemudian dimintakan dan itu kemudian bisa menjadi bukti yang meringankan. Berarti bisa Bisa. Dalam konteks adalah kita adu alat bukti ya, cross examination gitu. Jadi kalau menguntungkan itu lebih kepada mungkin nanti pada saat proses pembuktian, ya kan? Atau nanti ini juga pada masih tahap penyidikan ini ya bisa saja kemudian kami minta untuk kemudian dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini supaya nanti pada saat betul-betul ada satu proses pembuktian pidana material, nah itu kemudian tinggal di cross check. Bang, kan KIP udah ngomong. Nah, berarti kan KPU sendiri berhak dong, maksudnya dalam arti harus menunjukkan itu dan membenahi. Nah, kalau memang misalkan itu terjadi, berarti KPU sendiri berhak untuk banding atau bagaimana sih Bang? Karena KIP sendiri sudah terang-terangan. Oh iya, itu haknya KPU mau banding, ya kan? Tapi kan ada tenggang waktunya. Kalau dalam tenggang waktu kemudian mereka tidak banding, berarti putusan itu ingkrah. Ya, berarti putusan itu ingkrah, maka berarti ijazah Pak Joko Widodo bukan lagi barang private yang ditutup-tutupi informasinya, tetapi sudah menjadi domain publik. Nah, kalau misalnya mereka banding, tapi kan ke DPR nih, maaf, misalkan ada campur tangan DPR sendiri dan bisa dibilang putusannya nanti memuaskan atau seperti apa, ada kemungkinan bahwa bandingnya ini memakai duit rakyat, misalkan kalau KPU jadi. Ini menjadi polemik baru dong Bang, atau seperti apa? Enggak, karena kan yang digugat ini kan lembaga publik ya. Okay. Ya, dalam sengketa informasi publik itu kan yang digugat kan lembaga publik. Ya, dan lembaga publik itu kan mendapatkan anggarannya kan dari APBN. Kalaupun mereka melakukan upaya hukum terhadap putusan KIP dan kemudian ada anggaran yang dipakai, ya itu sah-sah saja. Karena kan statusnya kan lembaga publik. Ya, jadi kami nggak akan ada persoalkan itu. Itu bukan sesuatu yang substantif lah. Dan memang secara hukum boleh. Boleh, karena kan KPU kan lembaga publik yang sudah dianggarkan oleh negara kan, sehingga pada saat melakukan upaya-upaya hukum itu masih dalam konteks dia sebagai lembaga negara yang menyelenggarakan undang-undang. Bang, tapi kan ini mohon maaf, ini kemarin aku mendapatkan info bahwa ini kan sudah dibawa berkas kejaksaan ya, mohon maaf. Nah lalu Mas Roy dan teman-teman yang ada 6 lagi ya berarti ya, mohon maaf. Ini seperti apa sih Bang? Mungkin langkah hukumnya seperti apa? Karena hari Kamis ini kan akan ada pemeriksaan 3 tersangka. Okay. Ya, yaitu Bang Rustam, Bu Kurnia, dan Bang Rizal. Ini di yang klaster pertama ya. Sebetulnya kan klaster pertama itu kan ada 5 orang. Tapi kan 2 orang kan sudah menyerah, quote and quote menyerah terhadap proses hukum ini. Kemudian ya mereka soal ke Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi menafsirkan itu adalah perdamaian dan kemudian keluar SP3, ya itu haknya mereka lah, ya kan. Meskipun catatan dari teman-teman yang ada di klaster pertama ya, kok kenapa Bang DHL dan ES yang meninggalkan mereka, padahal kan ini kan perjuangannya tadi di rakyat berjuangan kan udah dikasih tahu. Justru Bang ES dan Bang ES lah yang kemudian menginisiasi pertemuan di Solo, mendatangi rumah Pak Jokowi, mempertanyakan ijazah Pak Jokowi. Kenapa di tikungan terakhir yang sudah tajam ini Bang ES dan DHL kemudian mencari jalan sendiri untuk menyelamatkan diri. Berarti nanti mohon maaf Jumat akan hari Kamis. Kamis ke Polda. Polda. Jam berapa Bang? Jam 10. Akan membawa saksi. Oh bukan, 3 tersangka akan diperiksa. 3 tersangka akan diperiksa. Tapi kan hari ini mohon maaf sudah ada 3 saksi ahli yang bisa dibilang akan meringankan hukuman dari Dr. Tifa, Mas Rismon dan Mas Roy. Enggak, 3 ahli itu bukan hanya untuk memberikan keahliannya, keterangannya bukan hanya untuk 3 orang. Tetapi kan dampaknya juga untuk tersangka-tersangka lain gitu ya. Misalnya tadi ada ahli ada ahli hukum ya, ada ahli bahasa nanti ya kan. Itu dampaknya kepada tersangka-tersangka lain juga. Artinya keterangan mereka juga akan dipakai juga untuk memeriksa keterangan tersangka lainnya juga gitu. Agak terlambat nggak sih Bang? Oh telat dong. Berkas kan di kejaksaan. Iya. Sebenarnya kami menyesal ya.
karena kesepakatan di gelar perkara khusus itu adalah penyidik Polda Metro Jaya memberikan dulu kesempatan kepada kami untuk kemudian melengkapi pemeriksaan saksi dan ahli meringankan, baru pemeriksaan tersangka, baru berkas dikirim. Itu kesepakatan loh, dan itu sudah diumumkan juga kepada publik bahwa Polda Metro Jaya sudah membuat timeline. Pertama gelar perkara khusus, kedua adalah pemeriksaan saksi meringankan dan ahli menguntungkan, kemudian baru pemeriksaan tersangka 3 atau 5 tersangka yang pada klaster pertama, baru kemudian pemberkasan. Nah, ini ada 2 yang diloncati oleh penyidik Polda Metro Jaya. Artinya apa yang mereka sepakati dengan kami dalam gelar perkara khusus itu mereka tidak laksanakan secara komitmen dan konsisten. Oke, lalu mungkin seperti apa sih Bang nantinya ke depannya Bang, karena kan ini masih ada beberapa ini lagi ya, saksi ahli ya kalau tidak salah. Nanti apakah ini nanti akan dibawa juga diperlukan di persidangan, maksudnya dalam arti waktu sudah mepet apa langsung aja dibawa ke persidangan? Oh enggak, ini masih jauh. Ini masih jauh dalam arti ini kan baru pemberkasan tahap pertama. Oke. Pemberkasan tahap pertama itu adalah pelimpahan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, ya, kemudian surat, barang bukti diserahkan kepada penyidik, kepada jaksa peneliti berdasarkan P16, kemudian untuk diteliti, ya. Baru kemudian kalau diteliti ada hal yang kurang, dikembalikan lagi ke penyidik untuk disempurnakan, ya. Jadi nanti ada proses itu gitu. Kalau kemudian setelah dilengkapi kemudian dikirim lagi ke penuntut umum, nah, baru kemudian kita akan melihat apakah akan di P21 kan akan seperti apa. Jadi masih ada tahapan hukum acara pidananya yang harus dilaksanakan ke depan. Masih panjang. Bukan berarti pemberkasan ini langsung P21, enggak dong. Apalagi keterangan saksinya kan 120 orang. Ya kan? Ahli 26 kalau nggak salah ya. 26 atau 22 gitu. Kemudian barang bukti 700 barang bukti lebih. Ya kan? Itu kan harus diperiksa semua. Artinya pada tahap pemberkasan tahap pertama ini itu kan masih proses pemeriksaan berkas gitu. Ya, keterangan saksi, ahli, kemudian keterangan tersangka. Nah, hanya memang kekurangannya adalah kami belum mengajukan saksi meringankan dan ahli menguntungkan. Dan itu seharusnya harus diberikan oleh penyidik Polda Metro Jaya karena itu perintah KUHAP yang baru. Oke, ini jadinya kalau untuk Polda sendiri maksudnya gini Bang, terlambat banget nggak sih Bang, karena kan sudah dilimpahkan, maksudnya dalam arti ya kalau dibilang telat ya tentu telat ya. Makanya kami menyayangkan kenapa sikap Polda Metro Jaya yang begitu telat gitu. Telat, kemudian Polda Metro Jaya juga tidak melaksanakan komitmen dalam gelar perkara khusus. Kemudian juga harus diperhatikan oleh Polda adalah di KUHAP yang baru, perlindungan terhadap hak-hak tersangka itu justru lebih diutamakan gitu. Jadi penyidik tidak boleh ujuk-ujuk hanya berdasarkan alat bukti yang dimiliki oleh pelapor kemudian langsung limpah ke sana, jangan dulu. Ya kan, KUHAP yang baru kan mengatur tentang hak-hak tersangka yang lebih harus dilindungi gitu loh kan. Apalagi ini kan udah masuk kepada penetapan tersangka. Jadi penyidik itu harusnya melaksanakan KUHAP yang baru ini dengan sangat cermat gitu. Kami menyayangkan aja kok kenapa Polda Metro Jaya malah baru sekarang gitu kan. Ya kalau mau dianalisis ada apanya ya pasti ada apa-apanya dong. Ya kan, tinggal publik aja yang menilai. Bang, untuk menegaskan ya, berkas sudah naik ke kejaksaan. Berarti ini sudah 80% sudah naik ke kejaksaan dan di meja hijau ya gitu. Berarti untuk berkas P21 ini berpengaruh dengan nama-nama yang kemarin disebutkan Bang, 7 orang ini, maksudnya dengan 6 orang ini gitu. Berpengaruh tidak? Pengaruhnya seberapa besar sih Bang? Nah, kalau pemberkasan ini kan masih pemberkasan kan. Pemberkasan ini masih tahap awal. Tahap awal itu artinya baru pengiriman berkas. Berkas aja mungkin masih dalam proses dipelajari kan, diteliti dulu. Udah sesuai apa belum? Uraian-uraian peristiwa pidananya, pasal yang disangkakan, ya kan? Sesuai apa enggak? Kemudian keterangan saksi, keterangan ahli, udah sesuai belum? Sudah membuat belum terang benderang gitu loh. Kalau memang belum membuat terang benderang, dikembalikan lagi. Ya kan? Jadi belum langsung kita mengatakan bahwa di depan sana langsung persidangan, belum, masih panjang. Ya. Jadi ini sekaligus juga edukasi hukum kepada publik bahwa di dalam tahapan pra penuntutan, ini namanya pra penuntutan ya. Ya. Jadi penetapan tersangka itu pra penuntutan, kemudian nanti begitu berkas dilimpah tahap 1. Tahap 1 itu berarti pemeriksaan berkas oleh jaksa peneliti, kemudian setelah diperiksa penilaiannya dikembalikan lagi ke penyidik. Jika ada petunjuknya diminta akan diserahkan kepada penyidik untuk penyidik laksanakan petunjuk itu, kemudian baru dilakukan lagi pemberkasan ulang lagi. Jadi masih jauh nih. Pemberkasan ulang lagi, kemudian melengkapi berkas, kemudian jika berkasnya sudah cukup
dikembalikan lagi kepada jaksa, jaksa teliti lagi. Apakah sudah lengkap belum? Kalau jaksa masih merasa belum, oh ini belum meyakinkan, berarti belum bisa di P21 kan. Tapi kalau jaksa merasa, ini udah meyakinkan, berarti baru di P21 kan. Nah, P21 itu baru kemudian kita masuk ke tahap penuntutan. Jadi masih panjang ini, hukum acara pidana kita ini masih jauh. Menegaskan sekali lagi, hari Kamis 3 orang dipanggil adalah Bang Rustam, Bu Kurnia, sama Bang Rizal Fadila. Berarti Untuk klaster 1. Mas Roy akan datang untuk membersamai mereka. Oh, akan menemani mereka untuk memberikan semangat perjuangan. Oke. Berarti di jam berapa Bang? Jam 10. Jam 10 pagi hari Ya, Kamis. 10. Kamis pagi. Tanggal 22. Oke, Terima thank kasih, you ya. Bang. Oke, thank you ya. Ya.